Puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abdi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom anak-anak Abi Ambengan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita 10 menit ke depan kita konsentrasi. Kita akan belajar tentang Musa. Ada apa dengan Musa? Anak-anak Abi Ambengan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar tentang Musa itu. Pertama, kisah Musa itu ada di dalam Keluaran 2, mulai dari Keluaran ayat 2. Di situ kita akan belajar tentang siapa itu Musa. Musa adalah anak daripada Amram dan Yokebed. Dilahirkan di Goshen. Terus kemudian dia mempunyai saudara 2, yaitu Harun dan Miriam. Ketika Musa lahir, terjadi suatu kekacauan. Kenapa? Saat itu ada perintah daripada Raja Fir'aun untuk membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Dasar daripada Fir'aun itu membunuh anak-anak kecil yang di bawah 2 tahun karena apa? Karena saat itu di Goshen orang Israel itu bertambah banyak. Terus Raja Fir'aun takut kalau bangsa Mesir itu akan dikuasai oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel itu semakin banyak sekali di sana. Bangsa Israel itu sendiri itu sebenarnya dari anak-anak daripada Yakub. Yakub itu juga disebut Israel. Yakub mempunyai anak 12 orang plus 1 perempuan, yaitu pertama, inilah anak-anak Yakub, atau yang disebut Yakub sama dengan Israel. Oke? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Dan, Naftali, Yusuf, Gad, Asyer, dan Benyamin. Semuanya itu ada 12 orang laki-laki dan 1 anak perempuan bernama Dina. Kembali kepada masalah ada apa dengan Musa. Ini ada kaitannya karena Musa itu kelanjutannya dari cerita daripada Yusuf, anak daripada Yakub, Israel itu sendiri. Ketika itu kan Yusuf mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Akhirnya Yusuf wafat. Setelah wafat, mulailah saat itulah terjadi penganiayaan atau perbudakan daripada bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, yang berada di Goshen. Nah, saat itu yang saya cerita, waktu kelahiran daripada Musa, saat itu pertepatan saat itu ada pembunuhan anak-anak kecil 2 tahun ke bawah oleh Raja Fir'aun. Karena apa? Fir'aun takut bahwa orang-orang Israel bertambah banyak, dan memang menurut para orang-orang pintar, istilahnya dukun atau peramal-peramal orang Mesir, akan hari itu akan ada lahir seorang juru selamat yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi kalau kita berbicara ada apa dengan Musa, kisah yang paling seru itu nomor 1 yaitu kelahirannya. Tapi anehnya apa yang terjadi? Ternyata kelahirannya Musa ini sama seperti kisahnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di bawah umur 2 tahun ke bawah, itu juga terjadi pembunuhan anak kecil di bawah 2 tahun. Waktu Tuhan Yesus itu yang menjadi raja siapa? Yang menjadi raja adalah Herodes. Nah, jadi ada kesamaan antara waktu ketika masa kecilnya Tuhan Yesus dan Musa. Nah, itu ada kesamaan. Misalnya Musa
suka mendapatkan banyak mujizat, misalnya 10 tulah gitu. Terus kemudian 10 tulah di Mesir. Demikian pula terus kemudian membelah laut kosong, laut merah, bangsa Israel kan Musa melakukan banyak mujizat. Terus apa lagi? Terus selama 40 tahun di tanah gersang atau di tanah pergi menuju ke tanah Kanaan itu, bajunya maupun sepatunya tidak rusak. Terus dikasih makan burung puyuh, dikasih makan sama Tuhan yaitu mana. Terus apa lagi? Selama perjalanannya dipimpin, dipandu oleh tiang awan dan tiang api. Maksudnya apa? Waktu siang hari biar tidak kepanasan, maka bangsa Israel itu dikasih tiang awan biar jalan di padang gurun itu tidak kepanasan. Ketika malam hari biar tidak kedinginan, maka dikasih apa? Dikasih sama Tuhan tiang api. Terus kemudian Musa juga membuat mujizat apalagi waktu bangsa Israel membutuhkan air di padang gurun itu, Tuhan memukul batu dan batu itu mengeluarkan sumber mata air itu. Demikian pula Tuhan Yesus sama apa yang dilakukan. Tuhan Yesus membuat banyak mujizat yang dilaksanakan. Misalnya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Bahkan mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melebihi daripada nabi-nabi yang ada dalam kitab suci adalah dia disiksa dan mati karena disalibkan oleh bangsa Romawi itu, tetapi pada hari yang ketiga bangkit kembali. Hari Jumat disalibkan, hari Sabtu ada dalam kuburan, dan kemudian hari Minggunya bangkit kembali. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu lebih daripada seorang nabi, karena semua nabi-nabi mati, wafat, tetapi Yesus setelah mati dia bangkit hidup lagi. Itu luar biasa. Makanya ada satu kitab suci yang berkata demikian. Ini kisah di dalam Kisah Rasul 7 ayat 37. Itu saat itu Musa pernah berkata demikian, seorang nabi seperti aku, seperti Musa, akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu bangsa Israel. Jadi saudara-saudara apa? Dari saudaranya bangsa Israel yang saya katakan pertama tadi, ada 12 suku bangsa Israel itu. Jadi yang dibangkitkan seorang nabi itu seperti Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu dianggap pada zaman dulu juga nabi, tapi ternyata lebih daripada nabi. Jadi karakternya, kejadiannya, kisahnya Tuhan Yesus itu ada kemiripan dengan Musa. Kembali lagi kepada ada apa dengan Musa? Ada apa? Jadi kakaknya Musa bernama Harun. Kemudian yang kedua kakaknya adalah Miriam, ya. Dan kemudian waktu perjalanannya Musa menuju tanah Kanaan, Musa juga diberikan 10 perintah Allah. Waktu dia naik ke gunung Tuhan, di Gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Allah. Sebutkan 10 perintah Allah. Nah, supaya untuk memudahkan demikian. Jangan ada Allah lain di hadapanku. 1. Jangan menyembah berhala, itu perintahku. 3. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Terus supaya
lanjutlah umurmu, ya, kalau kita menghormati orang tua. Terus yang berikutnya adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin memiliki milik sesamamu manusia. Itu 10 perintah Allah yang diberikan Musa di Gunung Sinai. Ada apa dengan Musa? Musa juga ketika dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan yang diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel kira-kira 2.000 orang itu, Tuhan juga memerintahkan untuk membuat bait suci, namanya apa namanya di bait suci? Kemah suci tabernakel. Nah, di situ ada ruangan halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Di ruangan halaman itu ada mesbah bakaran, jadi membakar korban-korban seperti sapi, lembu, kambing dipersembahkan kepada Tuhan untuk minta penghapusan dosa. Terus ada kolam basuhan, terus kemudian di ruangan yang suci ada pelita emas, ada meja roti, sajian, terus ada mesbah dupa. Terus di ruangan maha suci itu ada namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 10 perintah Allah atau 2 loh batu yang Musa dapatkan di Gunung Sinai itu sendiri. Terus kemudian ada mana. Ada mana itu apa? Roti yang dari surga yang diberikan oleh bangsa Israel. Setiap pagi Tuhan memberikan makan mana untuk orang bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang bersemi. Di dalam cerita dalam kepemimpinan Musa saat ada melaksanakan ibadah di kemah suci tabernakel, yang ditunjuk oleh Musa menjadi pemimpinnya adalah Harun. Dia adalah mewakili dari suku-suku Lewi. Suku-suku Lewi adalah para hamba-hamba Tuhan. Terus ada apa dengan Musa yang kita dapat pelajari? Ada apa dengan Musa? Pertama, kelahirannya tadi sudah saya ceritakan. Dia di Gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Allah. Terus kemudian yang harus kita ingat-ingat sampai sekarang, 10 perintah Allah itu masih relevan. Jangan, terutama yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan berbohong kepada siapapun. Terus yang keempat itu jangan berdusta, jangan suka ingin memiliki milik sesama manusia, jangan mencuri dan lain sebagainya. Jangan ingin memiliki milik sesama manusia. Jadi itulah 10 perintah Allah. Terus kemudian Musa mendapatkan cara beribadah namanya pola ibadah tabernakel di sana untuk bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir adalah Musa menyiapkan penggantinya saat itu, namanya Yosua. Musa meninggal umur 120 tahun. Memang Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ketika dia naik di Gunung Nebo, Tuhan berkata, Musa, kamu akan melihat tanah Kanaan yang sudah dijanjikan, tetapi kamu tidak boleh masuk ke sana. Tapi yang melanjutkan ke sana adalah siapa? Adalah Yosua dan bangsa Israel, generasi muda yang boleh masuk. Itulah cerita daripada Musa. Musa berumur 120 tahun, matanya masih belum kabur dan kekuatannya masih belum hilang. Itulah kisah singkat. Ada apa dengan Musa yang perlu diperhatikan? Kelahirannya luar biasa. Terus kemudian dia mempunyai kemampuan melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, keluar dari tanah Mesir.
bebas dari cengkraman siapa? Raja Firaun. Terus sebutkan 10 perintah Allah. Coba ingat-ingat kembali. Terus kemudian yang ketiga, mempunyai pola ibadah tabernakel, dan pemimpin berikutnya setelah Musa adalah Yosua. Demikian renungan kita atau cerita firman Tuhan. Untuk anak-anak sekalian, biarlah kita suka membaca kitab suci. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita, supaya taat seperti Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan kita semuanya anak-anak diberkati oleh Tuhan. We love you, God bless you. Tuhan Yesus penguasa hidup kita. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa di hari Minggu, hari yang istimewa. Karena anak-anak setiap hari Minggu, anak-anak diberkati ibadah streaming oleh guru-guru sekolah minggu ya. Anak-anak, puji Tuhan. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan bersama Tante Yuli Rinia dan juga Kak Dora ya. Kemudian firman untuk kelas kecil bersama Tante Gloria, dan kelas besar dengan Bung Yusa ya. Kita berdoa terus buat guru-guru sekolah minggu ya anak-anak. Tentunya Tante juga berdoa buat anak-anak semua. Anak-anak, pesannya Tante Lina, jangan pernah lupa tetap jaga kesehatan, nurut sama orang tua selama di rumah ya. Dengan anak-anak nurut orang tua, anak-anak sudah membantu orang tua ya. Anak-anak tidak perlu bantu mama cuci piring, nyapu rumah, tidak. Tetapi dengan menurut, anak-anak sudah bantu mama. Karena mama sudah capek. Kalau anak-anak bisa taat, menurut orang tua, Tante percaya anak-anak diberkati Tuhan ya. Ayo, sekarang Tante mau memberkati kalian. Kita mau doa sama-sama ya. Ayo Tante undang semua bangkit berdiri. Tante tunggu semua bangkit berdiri. Tante mau berdoa buat kalian. Kali ini Tante mau kalian tirukan Tante berdoa ya. Kita mau sama-sama. Ayo anak-anak, kita angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan, buat berkat puji-pujian. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kasih setiamu selalu menyertai kami. Tuhan memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan, Tuhan peliharakan kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak.